Ada barang bagus untuk investasi? Saya coba cari panduan di YouTube, ternyata minim banget. Semoga video ini bisa jadi panduan kalian yang awam soal bulus albino baby. Memanggil seluruh pemberani untuk masuk dalam dunia Cana. Jangan sampai ketinggalan tren Cana dengan follow TikTok Cana Indonesia 11 dan dapatkan update serta info tentang dunia Cana di Instagram Cana Indonesia. Kalau kamu ingin Cana kualitas premium dengan sortiran ketat, langsung hubungi CS Dela melalui WhatsApp. Mungkin juga terjadi di kalian ya. Saya tuh punya barang yang bagus buat investasi, nanti saya akan tunjukkan secara fisik. Tapi saya coba tuh cari di YouTube dulu, ternyata belum ada edukasi yang lengkap, padat, dan jelas. Dan bahkan beberapa informasi itu agak ngaco ya, karena kan kita fokus ke bulus baby yang albino. Tapi begitu saya coba cari nih di beberapa sumber tertulis, itu sebenarnya ada, mereka menjelaskan tentang perawatan, tentang makhluknya. Jadi bulus itu apa? Terus kemudian tentang tempat pemeliharaan yang baik, itu bagaimana, tentang pakannya, dan yang terakhir adalah penyebab kematiannya. Yang saya lihat di YouTube itu kurang menjawab secara padat dan jelas. Video ini saya akan buat sangat singkat dan kalian akan dapat ilmu yang menurut saya sangat mahal. Kita akan lihat secara fisik dulu ya. Ini adalah barang yang ini adalah barang yang saya sebut tadi sebagai investasi nih. Kalau kalian lihat sekilas, dia mirip sekali koin emas ya, dan memang benar nilainya itu akan semakin mahal ketika dia besar. Kenapa dia dikatakan bagus untuk investasi? Barang ini langka, besarnya itu lama, dan yang albino ini menjadi incaran para kolektor. Apalagi jackpotnya adalah kalau kalian bisa dapat jantannya. Sebelum kita masuk ke nilai jualnya, kita akan bahas dulu nih cara perawatannya ya. Karena kalau kalian investasi di dunia hobi, khususnya hewan, kalian akan gagal ketika kalian tidak mempelajari cara perawatannya. Ini adalah bulus atau yang mungkin orang kenal itu sebagai labi-labi. Dia ini kura air, jadi bukan kura darat. Dan kalau kita lihat bentuknya itu mirip dengan penyu. Makanya ada orang yang menyebutnya ini adalah penyu air tawar. Tempurungnya ini lunak, jadi ciri dari bulus itu dia punya tempurung yang lunak. Tempurung atas ini kita namakan sebagai karapas. Kalau yang bawah ini dia disebut sebagai plastron, itu tempurung bawahnya. Lehernya panjang, dia tidak bisa masuk sempurna. Nah ini jadi bentuknya seperti itu ya. Dan karakternya nih ya, mungkin buat kalian yang belum pernah pelihara bulus, hati-hati, bulus ini adalah hewan yang sangat galak. Jadi kalau masih kecil dia mungkin belum gigit, tapi nanti begitu gede sedikit di 7-8 cm, dia itu makhluk yang sangat suka menggigit. Begitu kalian pegang seperti ini, hati-hati dia akan nyari tangan kalian tuh. Jadi kepalanya akan mau gigit tangan kalian yang lagi megang. Cara megangnya benar tuh gini, dari belakang. Nah dia nggak akan bisa menjangkau tangan kita, tapi tetap harus hati-hati. Dan terus makhluk ini juga dia punya karakter itu suka menguburkan dirinya di dalam pasir atau lumpur. Nah jadi nanti kalau udah besar kita harus kasih dia pasir atau lumpur. Buat apa? Buat dia masuk. Terus yang perlu kalian ketahui, ini memang kura air, tapi dia napasnya itu di darat ya. Jadi mungkin itu yang disebut sebagai hidup di dua alam. Dia tidak bisa napas di dalam air. Itulah kenapa saya pemeliharaan itu dikasih tempat yang sangat cetek. Jadi kalau kalian lihat nih airnya hanya segini, itu dia sangat mudah untuk ngambil napas. Nah, mungkin kita akan bahas tempat pemeliharaan nih sekarang. Kalau kalian belinya lebih dari 1 ekor, saran saya adalah di single tank seperti ini. Kenapa? Supaya ketika ada satu yang sakit, itu tidak menular. Jadi ntar kita akan bahas penyebab kematian itu di belakang ya. Tempat pemeliharaan itu air pendek aja, terus tempat toples kecil gini nggak masalah. Ini beneran kita piara di tempat segini nggak masalah. Terus butuh air ketapang. Jadi kalau kalian lihat ini airnya berwarna kuning, ini bukan obat, bukan akriflavin, tapi ini air ketapang. Ini yang jarang dibahas atau bahkan saya nggak nemuin ya di YouTube. Mereka mengajarkan air ketapang. Cuma air ketapang ini saya pelajari dari seorang senior pemain kura air yang sudah cukup lama dan cukup punya nama. Saya juga sempat lihat dia diliput di sebuah koran. Ternyata triknya adalah untuk mencegah penyakit itu adalah dengan air ketapang. Terus soal air, hindari air ledeng secara langsung. Jadi makhluk ini sangat tidak suka kaporit. Jadi kalau kalian punya air sumur, itu lebih baik daripada air PDAM. Terus lagi, kita harus menyediakan pasir atau lumpur ya. Tapi kalau saya sih nanti begitu dia usia, mungkin kita pelihara sekitar 2-3 bulan lah, dia udah agak besar, itu baru saya kasih media pasir. Itu tujuannya supaya dia bisa nyelam, masuk untuk membersihkan tubuhnya. Nah kalau masih kecil gini, kita nanti harus mandiin dia nih. Kita harus mandiin, terus kita harus bersihin gini. Di airnya mengalir, kita harus bersihkan supaya dia tidak terkena penyakit. Nanti kita bahas penyakit di belakang. Terus soal pakan nih.
Banyak pertanyaan, ini hewan apa nih? Omnivora, herbivora, atau karnivora? Sebenarnya kura-kura itu omnivora, tapi khusus untuk si bulus ini, kalau hasil penyimpulan saya ya, dia tidak terlalu suka sayur. Dia omnivora tapi dia cenderung ke daging-dagingan. Jadi apa saja yang bisa dikasih, kita pertama bisa kasih casut, cacing sutra, kita bisa kasih cabek, cacing beku, kita bisa juga kasih cacing tanah, ulet Hongkong, atau udang kecil atau ikan kecil. Tapi pastikan yang kita kasih makan ke bulus ini ukurannya itu sudah sesuai. Jangan sampai nanti dia keselak dan mati mendadak. Nah, terus yang paling menjadi momok menakutkan adalah ketika kita sudah beli ini mahal, info aja ya. Jadi untuk size 7-8 cm itu ada di harga 500 ribuan sekarang. Kalau ini kita jual di size yang lebih kecil, jadi lebih murah. Ini sekitar 4-5 cm itu di harga pasaran ya. Saya bilang itu 350, tapi kita jual lebih murah. Saya nggak ngomong di sini, takut nanti dimarahin tuh seller-seller di luar sana. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung chat ke CS saya, CS Dela, nomornya ada di bawah ya. Penyebab kematiannya. Jadi buat kalian yang piara ukuran kecil, ini ada yang masih kecil banget. Tadi saya kasih contoh yang masih 4 cm ini. Ini kalau kita lihat dia masih kecil banget nih dibandingkan yang ini. Nah, ini 45 cm ya. Nah, ini yang kecil banget ini cenderung pasti lebih rawan. Jadi dia semakin besar itu semakin aman. Nah, jadi untuk kalian yang piara size kecil kayak gini, kalian perlu tahu nih yang membuat dia mati mendadak itu apa. Setelah saya pelajari dan saya juga tanya-tanya ke senior ya. Jadi saya adalah orang baru, yang kalian tahu mungkin saya di Cana. Ini adalah barang baru yang tadi saya ucapkan di depan. Bagus untuk investasi, tapi kok saya cari pelajaran itu nggak ada. Nah, semoga video ini bisa menjawab kalian ya. Yang pertama adalah jamur. Nah, jarang tuh yang ngomong penyakit utamanya adalah jamur. Tapi ada sih bahasa ilmiahnya tuh kita nggak ngerti kalau itu jamur ya. Tapi hewan kecil ini itu paling rentan terkena jamur. Kenapa? Karena dia belum bisa membersihkan dirinya. Itulah kenapa kuncinya itu tadi kita harus sering mandiin, terus kita gosok supaya kotoran di tubuhnya itu turun di air mengalir ya. Jadi kita mandiin, kemudian kita sering-sering ganti air. Kalau bisa adalah tiap hari, tapi syaratnya adalah air yang buat ganti itu harus air yang cocok buat dia. Tapi amanin ya, kalau kalian piara single tank kayak gini, ini bisa paling 2-3 hari sekali atau seminggu, selama kotoran itu tidak terlihat terlalu parah. Jadi bisa 2 hari atau 3 hari sekali. Kuncinya itu satu, ganti air, yang kedua adalah dimandikan untuk mencegah apa? Jamur. Dan yang ketiga itu adalah air ini harus pakai air ketapang, itu untuk mencegah jamur. Yang perlu kalian ketahui juga, ketika dia terkena jamur itu sangat cepat banget dia akan mati. Jadi hindari suhu dingin. Jadi kalian tahu suhu dingin itu adalah mempercepat si jamur itu tumbuh. Tapi kalau suhu panas mungkin jamur lebih sulit untuk tumbuh. Dan yang kedua itu adalah ternyata ketinggian air. Nah, ini yang saya baca-baca. Memang ini makhluk kura air yang dia suka menyelam, berenang. Tapi ketika dia tidur, kalau kalian nggak kasih tempat tangkringan, mungkin dia nggak tahu, bisa lupa napas, atau lagi dia tidur terus kemudian dia gelagapan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi ada pengalaman dari pemain juga yang pelihara banyak di air yang cukup tinggi dan mati mendadak. Jadi kalau sesuatu mati mendadak tanpa sakit, itu pasti adalah soal nafas. Saya rasa itu informasi bisa saya bagikan. Semoga dari video ini kalian tidak penasaran lagi dan berani berinvestasi di hewan ini yang punya nilai jual yang cukup tinggi. Maju terus, Indonesia.